Halo viewers, kembali lagi di Berita Populer Indoposko. Viewer bisa lihat dan baca semua berita terupdate hanya di website Indoposko. Bersama saya Bu Haji, buka aja Indoposko. Dan saya Pak Haji, pantau aja Indoposko. Viewer, kali ini kita ditemani oleh Pemret Indoposko, Yaitu Bung Aro. Halo viewer. Selamat datang Bung Aro Dan juga Pak Haji, di Bu Berita Haji. Populer Indoposko. Kita jumpa yang kedua nih ya. Oke. Oke viewers, kita masuk ke berita populer yang pertama. Back to basic pemasyarakatan. Siap jawab ekspektasi publik. Direktur Jenderal Pemasyarakatan atau Dirjen PAS Reinhard Silitonga meminta seluruh jajarannya merenungkan kembali tugas dasar pemasyarakatan agar dapat memperbaiki kinerja di masa datang. Introspeksi diri, renungkan kembali, sudahkah kita melaksanakan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dengan benar, back to basic, bedah lagi apa yang menjadi tugas dasar pemasyarakatan, dan laksanakan dengan sebenar-benarnya penyelenggaraan pemasyarakatan yang mengedepankan keamanan dan ketertiban. Tegas Reinhard Silitonga dalam acara pembukaan Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan tahun 2021 di Jakarta. Oke. Oke, Bung Aro gimana Jadi komennya berbicara nih? tentang sistem pemasyarakatan Sistem seperti yang disampaikan Pak Dirjen tadi. Iya. Ini sebenarnya flashback kasus kemarin ya, Oke. kebakaran di Lapas 1 Tangerang, Banten. Evaluasi ya. Evaluasi mungkin, mungkin ya salah satunya evaluasi itu karena ini menjadi catatan tersendiri, mungkin jadi pembelajaran untuk lembaga pemasyarakatan bagaimana mengelola lembaga pemasyarakatan itu menjadi lebih baik. Bagaimanapun juga kasus kemarin kan sampai meninggal 48 narapidana tewas, terus polisi menetapkan 6 tersangka. Ya, masih dalam pemberkasan juga. Otomatis kejadian-kejadian sebelumnya itu menjadi evaluasi dari lembaga pemasyarakatan, ya khususnya Dirjen PAS Pas ya. untuk menjadikan lembaga pemasyarakatan menjadi lebih baik, untuk membina warga binaannya menjadi lebih nyaman, aman, dan tertib. Seperti itu aja ininya. Oke. Dan mudah-mudahan ada dampak ekonomi juga ya. Ya. Misalkan kreativitasnya dari para narapidana. juga Jadi dikelola ya. pasca keluar dari lapas, mereka bisa diterima di masyarakat dan ada semacam kreativitas, tapi kreativitas dalam tanda positif ya. Betul. Bukan kembali lagi melakukan hal yang Kejahatan sama, ya. kejahatan yang sama seperti itu. Soft skill, hard skill. Ya, bukan kreatif dalam arti negatif gitu loh ininya. Kan banyak hal-hal kreatif itu yang dilakukan positif ketika dia banyak belajar di lapas. Karena bagaimanapun juga mereka adalah masyarakat kita yang tentunya setelah dari lapas, kita sebagai masyarakat juga harus bisa menerima mereka. Iya. Yang tadinya kasarnya besi bengkok, ya kita luruskan. Iya. Ya, itu aja. Panasin sedikit ya. Panasin sedikit. Oke, Bung Aro, terima kasih. Kita masuk ke berita yang kedua. IMF perkirakan pertumbuhan ekonomi global 2021 turun. Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2021 turun sedikit di bawah perkiraan Juli 6%. Kata Ketua IMF Kristalia Georgieva pada Selasa 5 Oktober 2021. Mengutip resiko yang terkait dengan utang, inflasi dan tren ekonomi yang berbeda setelah pandemi COVID-19. Georgieva mengatakan ekonomi global bangkit kembali, tetapi pandemi terus membatasi pemulihan dengan hambatan utama yang ditimbulkan oleh kesenjangan vaksinasi besar, yang telah membuat terlalu banyak negara dengan terlalu sedikit akses ke vaksin COVID-19. Oke, Bung Aro. Oke, ini masuk kita ke berbicara ekonomi ya, Ekonomi. ekonomi secara global lah. Global. Tapi tidak menutup kemungkinan juga akan berhubungan dengan Indonesia. Iya. Jadi ketika yang tadi disampaikan IMF terjadi penurunan sedikit, Iya. itu memang hal lazim dengan kondisi pandemi yang belum selesai ya. Karena dampaknya luar biasa sekali nih di ekonomi. Masyarakat tidak bisa melakukan apa-apa, kemudian otomatis pendapatan berkurang, terus hal-hal negatif semua yang diakibatkan dari dampak COVID-19. Saya pikir Indonesia juga terdampak, tapi
ya saat ini kan Indonesia juga sudah menggulirkan dari awal itu program PEN, pemulihan ekonomi nasional. Ini tentunya memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia akibat dampak COVID-19. Nah, tadi yang berbicara tentang vaksinasi, tidak semua negara itu mendapatkan vaksin. Jadi program-program vaksin ini diharapkan merata ke semua negara dan akhirnya nanti akan bermuara imun kita semakin kuat, aktivitas kita semakin leluasa seperti dulu lagi, sebelum normal lagi, dan perekonomian pulih kembali. Jadi tidak hanya skup satu negara, tapi secara global. Karena bagaimanapun juga masing-masing negara itu ada koneksinya, koneksi ekonomi. Ketika negara A butuh sawit, negara B bisa mengekspor. Ketika negara B butuh minyak, negara C bisa ekspor minyak. Nah, ini kan artinya ada koneksi. Nah, koneksi ini yang harus terjaga di masyarakat. Maksudnya di dunia secara global lah, masyarakat dunia. Seperti itu aja sih yang mungkin target-target pemulihan ekonomi secara global saat ini lagi dilakukan. Mungkin salah satunya program vaksinasi itu secara nasional. Itu aja yang disampaikan. Oke, viewer, kita masuk ke berita ketiga. Gary Lineker, MU selesaikan transfer Ronaldo di kebun rumah saya. Mantan penyerang timnas Inggris Gary Lineker mengklaim bahwa wakil CEO Manchester United Ed Woodward menyelesaikan transfer Cristiano Ronaldo di kebun rumahnya. Perihal tersebut terjadi karena Woodward bertetangga dengan mantan penyerang Barcelona itu. Salah satu transfer terbanyak pada masa musim panas kemarin merupakan kembalinya Ronaldo ke Old Trafford dari Juventus. Oke, kita tadi lari dari hukum, ekonomi, sekarang olahraga. Membutuhkan fisik ya. Iya. Apalagi tren-tren sekarang kan transfer, bursa transfer. Ya, salah satunya Ronaldo tadi, Cristiano Ronaldo. Melibatkan dua pemain besar ya. Ada Messi, ada Ronaldo. Ketika pemain itu menjadi bidikan para fans. Iya. Apalagi Ronaldo, Messi segala macam itu kan pasti akan dikejar. Berapa sih nilai transfernya? Kapan sih selesainya? Bagaimana sih prosesnya? Itu kan menjadi pertanyaan-pertanyaan para fans bola. Apalagi Ronaldo nih skupnya nih. Dan terakhir kita informasi tadi sudah selesai nih transfernya. Nilainya berapa? Ya setahu yang kita informasi berita ya 15 juta euro. Dan nilainya kalau dirupiahin 810 miliar rupiah. Bayangin aja. Itu mungkin kalau dibilang APBD kabupaten kali ya. Belum lagi ditambah lagi nih sekitar 15 juta euro, tambah lagi Ronaldo nih 8 juta euro. Itu bisa 1 M. 1 triliun ya. Untuk rupiah ya, dalam konversi ke rupiah ininya. Sangat luar biasa ya. Ya hal aja lah ketika Ronaldo mendapatkan nilai sebesar itu. Apalagi dia kan bintang mega bintang gitu. Dan mungkin ya untuk tahun depan bisa naik seperti itu ini. Belum lagi dari sponsor. Biasanya personal ada lagi tuh. Sponsornya siapa. Kita bayangin duit segitu seberapa banyak tuh ininya kan. Bisa mandi duit kalau. Kalau di Indonesia bisa memulihkan ekonomi nasional juga tuh. Iya, betul banget ininya. Satu pemain aja kita Liga Indonesia punya kayak Ronaldo. Buat satu kompetisi bisa berapa kali kompetisi itu ininya. Mungkin namanya bisa naiki Liga 1 Indonesia. Tapi ya kan kalau berbicara Ronaldo pasti kita akan ingat dengan anak asuhnya Ronaldo. Oh iya. Yang dulu Martunis. Orang Aceh. Ketika dia waktu kecil terdampak tsunami. Betul. Terus dia pakai baju Portugal. Jersey-nya. Diangkat anak sebagai anak angkat ya Ronaldo. Sampai di sekolahin juga. Ya, Ronaldo juga sempat datang ke Indonesia dulu. Sekolahin bolanya tuh sampai ke Portugal. Wah, itu Ronaldo. Kan. Jadi antara kita berbicara Ronaldo akan berbicara Indonesia, akan berbicara dengan anak angkatnya yang orang Aceh itu. Karena emang Ronaldo juga terkenal sisi humanisnya juga ya. Karena dia salah satu pemain sepak bola yang paling humanis lah. Dan jiwa sosialnya besar gitu lah ini. Menarik emang kalau kita berbicara bola panjang nih. Viewer nih. Oke, kita langsung masuk ke berita yang keempat. Indro Warkop tegaskan tak ada jalan untuk Warkopi. Anggota grup Warkop DKI Indro Joyo Kusumonegoro atau akrab disapa Indro menyatakan bahwa saat ini diskusi bersama dengan grup Warkopi sudah tidak akan mungkin untuk dilakukan.
Sekarang, Lembaga Warkop DKI menyatakan sudah sulit ada pembicaraan apapun dan secara tegas, Lembaga Warkop tidak mengizinkan penggunaan nama Warkopi, tidak ada lagi pembicaraan mengenai haki, tutur Indro dalam jumpa pers bersama Lembaga Warkop DKI pada Rabu. Lembaga Warkop DKI memohon dengan jelas pada Warkopi untuk mengubah nama grupnya dalam kurun waktu 7 hari. Warkopi juga dilarang untuk mengenakan nama kepribadian Dono, Kasino, dan Indro dalam pembuatan kontennya. Oke, baru kita balik mengenai boleh. kekayaan intelektual, terus Hak grup cipta. lawas legend ya kan. Dari olahraga kita ke Olahraga, hiburan ya. Hiburan nih. Berbicara tentang haki juga Agak nih. berat tapi emang gimana ya? Agak Karena ringan, ini ya berat tapi ringan sebenarnya ringan, tapi ininya. ini balik lagi dengan kreativitas kita, jangan sampai diambil secara Ya, gampang betul. juga sih. ya Mungkin kan? kalau analisa saya, analisa pribadi ya, Hmm, Warkopi ketika muncul dia nggak tahu kalau Warkop itu punya haki. Iya. Makanya dia dengan leluasa menayangkan itu di media sosial, Iya, bahkan sih. ya di konten-konten lah itunya. Nah, ketika viral, Indro tahu dan menyatakan tegas, apalagi yang tadi disampaikan dalam pemberitaan kita kan ibaratnya tidak ada maaf nih buat Warkopi. Iya. Udah ditutup ya Ya, jalannya. dan mungkin ketika si Indro bilang kecewa, itu manajemen Warkopi mungkin berbicara dengan mengajukan pembicaraan lah. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Indro, tidak maaf, artinya apa? Ya, otomatis Warkopi harus ganti brand, brand. tidak boleh sama sekali menggunakan konten-konten nama-nama yang berhubungan dengan Warkop DKI. Karena mereka punya haki, hak kekayaan intelektual. Kalau si Indro masih hidup, kasih nama Dono kan di Yayasan Warkop itu kan dikelola oleh anak-anaknya. Anaknya, betul. Tadinya saya berpikir, ya kalau seandainya ada kolaborasi, otomatis Warkopi harus memberikan insentif atau memberikan ibaratnya ada share keuntungan lah. Iya. Iya. Tapi dengan ketegasan Dari Indro. Mbak Indro, Ada Indro ya. ditutup nih aksesnya nih ininya. Sebelumnya juga Dirjen Haki pernah menyarankan Warkopi untuk membuat Nama lain. ya dengan haki lain lah. Iya. Itu tidak menggunakan brands-nya Warkop karena sudah punya hak intelektual. Itu sangat penting. Betul. Jadi karya itu tidak dijiplak oleh pihak lain. Ketika karya itu memberikan manfaat, memberikan keuntungan dan diklaim oleh pihak lain, otomatis inisiator pertama untuk karya itu pasti akan kecewa Iya. ininya. Ya ibaratnya dicuri lah. Dicuri tanpa izin. Karyanya dicuri tanpa izin. Kita udah capek-capek pikirin konsep. Wah, itu panjang. Ini kan menjadi pembelajaran juga bagi seniman, bahkan ya pengusaha. khususnya ekonomi lagi segala macam. generasi muda ya, milenial. ya. Ya kalau seandainya konten itu ataupun brands itu layak dihaki, ya buru-buru aja Iya. di hak intelektual. Dan kita sendiri juga udah punya. Iya. Indoposko itu udah punya Ada hakinya, ininya. Nah itu artinya kita punya hak kekayaan intelektual yang tidak boleh dijiplak oleh pihak lain. Itu. Udah dilindungi sama Mungkin negara. Ya. harusnya juga di awal kolaborasi juga ya. Ya. Harusnya di awal pulau nuwun. Mungkin Minimal ada kalau jalan kita lain mau lah. bertamu tuh Iya. ngetok pintu, assalamualaikum. Kalau muslim ya, tok Iya. assalamualaikum gitu. Tidak ujuk-ujuk langsung. Atau awal-awal kan dulu ada ya Warkop Ribbon ya. Ya. Bisa tuh ikut casting. Betul. Ya kan kalau Oh, mungkin dia mukanya mirip, mirip. terus lucu, ya kan bisa juga Ah, dilirik ah. pasti kan. Wah, ini mirip banget dengan almarhum. Warkop Reborn itu ya mereka apa sih PH-nya kan mungkin yang Iya. pembuat filmnya pasti akan koordinasi dengan yayasan Betul, Yayasan Warkop. Warkop. Karena ya kita nggak tahu pembicaraan seperti apa, yang pasti ada keuntungan yang diperoleh dari Yayasan Warkop Pasti. dari hasil film itu ininya. Karena kan Profit sharing. mereka sudah berbentuk yayasan Iya. itunya. Gitu aja yang itu. Ya kita berharap sih ini tidak mematikan kreativitas dari Warkopi dan juga seniman dan masyarakat lainnya gitu.
perlu diingat juga bahwa hak itu penting intinya. Jadi ketika dia berkreativitas, kemudian kreativitas itu dihargai oleh masyarakat, menghibur masyarakat, memberikan pengetahuan ke masyarakat, ya buru-buru deh dihakiin gitu. Jadi supaya tidak dijiplak oleh pihak lain gitu. Itu aja. Oke, makasih Bung Aro udah hadir nih di episode kali ini nih. Terima kasih juga nih Pak Haji, Bu Haji. Kita panjang lebar untuk membicarakan konten-konten kita. Seru ya berita-berita populer ini ya. Dan bervariasi. Minggu ini banyak nih yang seru-seru. Nah, itu dia tanggapan dari Pemret Indoposko, yaitu Bung Aro. Sekaligus tanggapan tadi menutup perjumpaan kita di Berita Populer edisi minggu ini. Terima kasih Bung Aro sudah hadir di Berita Populer episode kali ini. Pak Haji, Bu Haji, dan para viewer, salam sehat. Sekian Berita Populer Indoposko. Jangan lupa untuk para viewer buat terus baca berita terpopuler hanya di website Indoposko. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Indoposko channel. Sampai jumpa di Berita Populer edisi minggu berikutnya. Bye viewers. Bye.